bertemu kembali di channel YouTube GKJ Pekalongan. Nah, hari ini kita ada Pelangi Wacana edisi mengenal tata gereja GKJ Pekalongan. Di sini saya bersama Pak Argo. Dan hari ini kita mau belajar tentang TGTL atau Tata Gereja Tata Laksana GKJ Gereja Kristen Jawa. Nah, sebenarnya kita membuat ini karena mungkin ada beberapa yang tahu, mungkin juga ada beberapa yang nggak tahu. Kayaknya banyak deh yang nggak tahu. Lebih banyak yang nggak tahu, termasuk saya. Saya tuh hanya pernah mendengar-dengar aja, Pak. Tapi kita nggak tahu apa sih isinya. Apakah itu tentang pasal-pasal bentuknya atau lebih ke sejarah atau bagaimana? Nah, kita akan bedah sedikit ya. Nggak semuanya karena kita nggak cukup. Nanti kita bedah pelan-pelan sehingga banyak episode. Betul. Karena memang isinya pasal-pasal. Oh. Dan ini salah satu dokumen yang paling penting di GKJ manapun ya. Dan isinya adalah soal tata gereja, tata laksana, mungkin bahasa awamnya semacam ADART gitu kan. Bagaimana mekanisme mengelola gereja itu diatur dalam dokumen ini, Mbak Jadi Cindy. kita menyelenggarakan ibadah dengan liturgi atau menyelenggarakan semua kegiatan gereja itu berdasarkan ini ya. Betul, ada di sini semua. Landasannya. Soal rapat, soal mengambil keputusan, soal perjamuan, soal ibadah jelas, soal pelayanan pada masyarakat. Itu di sini ada semua, jadi seru. Gitu. Nah, tapi karena isinya banyak, kita pecah-pecah nih Pak. Hari ini kita khusus mau menanyakan soal GKJ secara sejarah singkatnya. Kenapa namanya GKJ dan lain sebagainya. Nah, saya tuh udah punya beberapa list pertanyaan. Oke. Yang paling pertama, kita sebagai warga GKJ kita harus tahu kenapa namanya GKJ. Apakah karena kita orang Jawa jadi yaudah karena kebetulan masyarakatnya Jawa semua kita GKJ aja deh, atau apakah ada sejarahnya, pemaknaannya? Jadi GKJ itu sebenarnya nama baru, Mbak Cindy. Oh, oke. Awalnya tuh tidak bernama GKJ gitu ya. Saya punya catatan sejarah gitu ya. Secara sinode itu kan pertama kali tahun 1931. Berarti sebelum Indonesia merdeka itu sudah ada sinode GKJ. Oh. 31. Nah, itu namanya itu waktu itu Pasamuan Gereformer ing Jawi Tengah. Nanti mungkin bisa ditulis di video ini ya. Pasamuan Gereformer ing Jawi Tengah. Kenapa kok Gereformer? Karena waktu itu kan yang menginjili kita itu orang Belanda, Zending Belanda, dan di Belanda itu nama gerejanya itu Gereformed, gereja reformasi lah kira-kira gitu. Makanya Pasamuan Gereformed ing Jawi Tengah itu artinya gereja Gereformed di Jawa Tengah. Induknya di Belanda waktu itu. Oh, jadi kita cabangnya. Nah, kayak buka cabang, franchise gitu lah. Tapi memang jemaatnya itu orang-orang Belanda yang ada di Jawa Tengah atau memang pribumi? Awalnya begitu, tapi campuran kemudian pribumi. Oh. Banyak pribumi yang kemudian jadi orang Kristen. Tapi kita itu awalnya ya cabangnya gereja Belanda itu gereja Gereformed. Makanya namanya Pasamuan Gereformed ing Jawi Tengah. Itu tahun 31. Tahun 32 itu berubah lagi menjadi Pasamuan Kristen ing Tanah Jawi Tengah. Sisih Kidul. Sisih Kidul. Bagian selatan. Oh. Jadi nama Gereformed sudah ditinggalkan. Kemudian artinya ini menandakan bahwa GKJ ya namanya waktu itu masih belum GKJ ya. Kita ini sudah bukan lagi cabang nih, kita sudah dewasa menjadi sebuah sinode sendiri. Ya udah nggak usah pakai nama Gereformed. Namanya Pasamuan Kristen ing Tanah Jawi Tengah Sisih Kidul. Gereja Kristen di Jawa Tengah bagian selatan. Karena waktu itu ada juga gereja di bagian utara. Yang namanya sekarang GKJTU, Gereja Kristen di Jawa Tengah bagian utara. GKJTU itu ada dulu ada GKJTS, GKJTU kayak gitulah. Nah, itu nama tahun 32. Jadi lagi-lagi ini sebelum Indonesia merdeka ya. Lalu kemudian tahun 58 itu di Kebumen namanya berubah menjadi Gereja Kristen Jawa Tengah. Gereja Kristen Jawa Tengah. Tapi jadi, itu gerejanya beda sama yang Gereformed yang awal atau ada lagi terus buka jadi namanya
itu yang tahun 58 atau Gereja yang bagaimana, Pak? sama, hanya kan waktu itu ketika tahun 31-32 masih di bawah asuhan Gereja Belanda tuh Gereformed. Oh. Tapi kan 45 merdeka Indonesia, lalu pelan-pelan Belanda kan pulang kampung. Oh, Pulang ya, kampung oke. ke Belanda. Nah, para pendeta, para tokoh gereja yang semula itu mendukung GKJ ya pulang. Terus lama-lama GKJ kan disapih, dilepas pelan-pelan oleh Gereja Belanda. Udahlah mandiri kalian gitu. Berarti jadi full orang-orang pribumi yang memegang Ya, Indonesia. ya masih ada beberapa orang-orang Belanda yang tinggal sih, yang nggak ke kampung tapi masih bisa melayani, itu ada banyak, entah di gereja, di rumah sakit, di sekolah-sekolah, itu waktu itu banyak. Nah, tahun 58 itu kan berarti sudah sekitar 10 tahun lebih pasca kemerdekaan. Nah, itu sudah ditinggalkan oleh Belanda berarti itu. Namanya kemudian Gereja Kristen Jawa Tengah. Itu masih pakai ejaan gereja GREDJA gitu ya. Oh. DJAWA Jawa itu masih gitu. Jadi singkatannya GKDT, Gereja Kristen Jawa Tengah. Oh iya Itu benar. 58. Nah, baru tahun 61 di Magelang itu berubah nama menjadi GKJ, Gereja Kristen Jawa. Jadi sinode itu nama GKJ baru tahun 61 sampai sekarang ya. Jadi awalnya namanya pakai bahasa Jawa, lama-lama pakai nama bahasa Indonesia. Karena sekali lagi kemerdekaan Indonesia, kebangsaan, nasionalisme, bahasa Indonesia kemudian Bahasa diakui, nomor satunya. termasuk mempengaruhi nama gereja itu GKJ. Jadi banyak yang belum tahu bahwa nama GKJ itu baru muncul tahun 61. Menarik, cukup baru ya Pak. Iya. Kira-kira gitu. Jadi sejarah itu menarik dan panjang, dan di balik itu ada banyak cerita ya, tapi nggak kita ulas di sini tentu saja. Nah, kalau kita dengar dari sejarah singkatnya tadi, berarti Jawa itu lebih merujuk pada tempatnya saja, Pak? Karena waktu itu kebetulan di Jawa Tengah, isinya juga Ya. orang Belanda dan orang-orang Indonesia. Nah, apakah sampai sekarang memang Jawanya itu dipertahankan hanya karena kita ada di Jawa gitu? Tentu waktu itu Belanda dan macam-macam itu zendingnya itu menginjili tidak hanya di Jawa Tengah, atau Jawa Timur ada, Jawa Barat ada, toh sama-sama Jawa. Tapi melahirkan sinode yang tidak sama macam-macam. Di Jawa Timur ada GKJW, Gereja Kristen Jawi Wetan. Di Barat ada GKP, misalnya Gereja Kristen Pasundan, jadi Sunda itu ada, dan di mana-mana. Termasuk di Jawa Tengah itu ada banyak zending juga, tidak hanya satu. Makanya melahirkan GKJ, GKJTU, GITJ. Jadi ada banyak sinode itu karena dulu zendingnya juga beda-beda. Nah, pertanyaan yang muncul adalah GKJ kita itu, Jawanya itu Jawa dalam arti apa? Apakah pulau, lokasi? Kalau begitu, toh tidak di Jawa Timur nggak ada tuh GKJ, ada satu sih, tapi rata-rata Jawa GKJW gitu ya. Kemudian di Jawa Barat, di Jawa Tengah juga ada banyak sekali gereja, tidak hanya GKJ. Nah, memang awalnya itu Jawa menunjuk pada lokasi. Bahkan ketika itu masih Gereformed itu kan gereja Gereformed di tanah Jawa, gereja Kristen di tanah Jawa Selatan dan sebagainya, Jawa Tengah gitu ya. Sehingga pada lokasi. Nah, waktu itu memang lokasinya ya di Jawa kan gitu ya. Di tempat lain memang beda lokasi. Tapi kemudian ada pendapat kedua yang mengatakan Jawa ini bukan soal lokasi, tapi soal etnisitas. Orangnya orang-orang suku Jawa kan gitu ya. Memang awalnya harus diakui GKJ itu lahir dari isinya ya orang-orang pribumi yang Jawa. Waktu itu kan kesukuan masih sangat kuat di Pulau Jawa, ya isinya orang Jawa, belum ada merantau seperti sekarang. Makanya kemudian menunjuk pada etnis. Tapi GKJ itu pernah mengubah namanya dalam bahasa Inggris. Dulu kan namanya Javanese Christian Churches. Javanese itu kan berarti etnis ya. Orang Jawa. Orang Jawa ya. Javanese Christian Churches, gereja Kristen untuk orang-orang Jawa. Dalam arti etnis maksudnya gitu. Tapi lalu diubah karena kesadaran itu Christian Churches of Java sekarang. Jadi gereja Kristen, nggak tahu of Java tepatnya diterjemahkan apa, tapi bisa lokasi, tapi juga bisa lebih multitafsir. Lebih luas. Of Java. Java itu bukan Javanese dalam arti etnis, darah,
tapi bisa juga kultural gitu ya. Karena orang yang hidup di Jawa tidak harus orang Jawa sukunya, atau apalagi sekarang kan banyak campuran tuh, bapaknya Jawa, ibunya mana, atau ibunya Jawa, bapaknya bukan, itu kan sekarang semakin mix ya, semakin hybrid. Maka kemudian GKJ dengan sadar membuka diri untuk itu, bahwa Jawa tidak harus selalu etnis Jawa gitu ya. Bahkan sekarang itu kita tahu bahwa di Pekalongan juga, GKJ Pekalongan tidak semua warganya orang Jawa kan. Ada juga orang yang Tionghoa, ada orang Batak, ada macam-macam, ada orang yang Bugis dan seterusnya. Ada tuh, ada orang Timur dan seterusnya. Apalagi di daerah kota-kota yang lebih plural, di kota besar itu banyak. Dan pendeta GKJ tidak semua orang Jawa, banyak juga pendeta yang menarik ya? Orang Batak ada, orang Manado ada, dan sebagainya. Berarti sudah banyak tuh. Untuk menjadi anggota gereja GKJ itu tidak harus syaratnya nggak ada orang etnis Jawa ya. Kalau untuk sekarang sendiri Pak, karena tadi kan sudah mencakup lokasi dan kebudayaan ya kalau sekarang. Apakah berarti tidak ada GKJ di luar Pulau Jawa? Kalau sekarang tidak ada. Ada sih wacana mau bikin GKJ di IKN ya, di Ibu Kota Nusantara, tapi nggak tahu, belum fix. Tapi dulu kita pernah bukan bergabung ya, ada orang-orang Jawa Kristen di Sumatera bagian selatan, di Lampung, Bengkulu, dan seterusnya itu gabung dengan GKJ. Jadi dulu itu ada GKJ wilayah 1, 2, 3 dan sebagainya. Aku lupa yang daerah Jakarta dan Lampung itu wilayah berapa, tapi itu bagian dari GKJ. Tapi lama-lama kemudian mereka memisahkan diri, membuat sinode sendiri, namanya GKSBS ya, Gereja Kristen di Sumatera bagian selatan. Itu GKSBS. Tapi memang darahnya dari GKJ, orang-orang Jawa yang merantau transmigrasi ke sana, ya masih kulturnya masih Jawa banget gitulah, dan seterusnya. Tapi udah beda sinode sekarang. Tapi dulu pernah GKJ itu, GKSBS itu dulu GKJ. Kira-kira gitu. Nah, itu tadi sejarah singkatnya ya Pak. Sekarang saya mau beralih ke buku ini TGTL. Saya udah baca beberapa Pak. Nah, di pasal 1 ayat 1 itu mungkin bisa dibuka sedikit. Itu menyatakan bahwa GKJ itu bertumbuh dalam tradisi teologis yang berjumpa dengan nilai budaya Jawa. Nah, itu bagaimana Pak? Apakah liturgi kita itu dicampur adukan dengan budaya Jawa? Atau bagaimana Pak? Ya, bab 1 itu tentang identitas GKJ, ya, identitas GKJ dan sistem gereja. Nah, ilmu yang membahas soal identitas itu sekarang semakin sadar bahwa tidak ada tuh namanya identitas yang murni gitu, yang asli. Bahkan perdebatan soal ada nggak sih orang Jawa asli atau orang Indonesia asli kan sekarang sudah ditinggalkan, karena ilmu yang paling mutakhir termasuk genetika itu kan menyatakan bahwa semua ini kita dari Afrika kan gitu ya. Kalau mau asli banget ya kita semua ini orang Afrika yang kemudian menjelajah dunia sampai di berbagai macam tempat. Jawa itu kan juga ada Afrika, India, Yunan itu Cina dan sebagainya, itu bercampur lah, mix. Maka orang Jawa itu sebenarnya orang yang mix. Dan Jawa itu susah dibatasi, didefinisikan. Ada Jawa kuno, ada Jawa modern, itu kan juga susah. Itu yang pertama, kalau kita ngomongin soal identitas. Nah, kita itu punya dua kata yang menunjukkan identitas, Gereja Kristen Jawa. Yo Kristen, yo Jawa. Kan begitu. Nah, di dalam pasal 1 itu disebutkan bahwa Gereja GKJ itu bertumbuh dan berkembang dengan tradisi teologis Kristen, berjumpa dengan nilai-nilai budaya Jawa. Jadi yang membuat GKJ itu menjadi GKJ, Jawa pada GKJ itu menurut saya ya seluruh aspek kultural itu. Tidak hanya lagunya, simbolnya, tari-tariannya atau bahasanya saja, tapi juga way of life-nya itu. Bagaimana orang Jawa memandang hidup, itu kan nilai-nilai luhur Jawa sebenarnya gitu. Sehingga orang yang bukan lahir dengan darah Jawa dan beretnis Jawa, tapi dia menghidupi nilai-nilai Jawa kan banyak sekarang. Ya bisa aja disebut dengan orang-orang Jawa, orang yang menghidupi kejawaan.
Itu jadi GKJ itu menghidupi dua tradisi itu, Kristen jelas ya, dan Jawa. Dua-duanya berdialog atau apa ya, berjumpa secara kreatif gitu. Kalau di GKJ Pekalongan sendiri kan itu masih sangat kental ya Pak, saya rasa. Ya. Lebih kental lagi kalau yang di Klaten, Ya, Jogja, di Jogja, Solo kali ya. Solo itu kan masih kental, dari bahasa itu lebih sering digunakan. Terus juga adat-adat, cara pola pikirnya juga. Tapi bagaimana dengan yang di kota besar yang lebih plural tadi itu Pak? Kan sebenarnya kalau kita lihat edisi Jawanya atau corak Jawanya itu lebih luntur kalau bisa kita bilang, atau lebih transparan gitu daripada yang lebih tidak sekental kita yang di lebih Jawa encer, Tengah, lebih encer betul. Ya memang banyak orang mengatakan terlepas dari gereja itu ya, wong Jawa wis hilang Jawane. Di orang Jawa sudah kehilangan Jawanya. Itu bisa bermakna bahasa atau produk-produk budaya yang kelihatan, pakaian dan sebagainya. Tapi juga menurut saya soal way of life tadi, falsafah hidup. Tapi pendapat itu juga tidak selalu disetujui sih. Jadi maksudnya gini, misalnya orang Jakarta, bagaimana kita menilai orang Jakarta itu sudah nggak terlalu Jawa, nggak kental sekental di Jogja misalnya gitu. Bisa ya, bisa tidak sih. Ada orang-orang di Jakarta yang mereka masih baca referensi Jawa, mereka masih nonton wayang gitu ya, mereka masih belajar soal kejawaan lewat berbagai macam literatur. Dan sekarang ada banyak tuh medsos yang mencoba melahirkan kembali nilai kejawaan secara kreatif, bahasa anak muda, medsos, Gen Z dan seterusnya, itu banyak tuh. Dan banyak yang tertarik gitu ya. Banyak yang kemudian belajar lagi nulis aksara Jawa, itu ada juga kelas online dan sebagainya, itu ternyata ramai gitu ya. Itu contoh. Dan apakah ketika kemudian bahasa ditinggalkan lantas kehilangan Jawanya? Ya menurut saya kok enggak ya. Ya mungkin ya yang ditinggalkan bahasanya karena kebiasaan kemudian bahasa Indonesia atau bahkan bahasa Inggris. Tapi kemudian kejawaannya mungkin dihidupi dengan unsur yang lain, aspek yang lain sih, dan seterusnya. Atau sebaliknya, betulkah di Jogja dan Solo kemudian Jawa lebih kental? Ya sebagian besar iya, tapi mungkin tidak semua juga. Ketika nilai Jawa tergusur oleh berbagai macam nilai yang lain, entah nilai barat, entah nilai apa, itu kan juga bisa. Ini bukan soal benar salah, tapi soal kejawaan ya. Sehingga itu agak tricky ketika kita mengatakan kental dan encer ya, budaya Jawa itu sih. Mungkin maksud Cindy adalah di gereja lebih kentara karena pakaiannya, kemudian bahasanya terus-menerus lebih sering dikumandangkan, yaitu kental dalam sisi itu ya. Di Jakarta sudah ada banyak GKJ yang tidak lagi beribadah dengan bahasa Jawa. Ada yang cuma sebulan sekali dan sebagainya. Ada yang cuma kalau pas perayaan tertentu nostalgia aja lah, mereka pakai lure, lalu kemudian bahasa Jawa atau gamelan, itu ada juga. Tapi ada juga yang masih rutin ibadah berbahasa Jawa juga ada. Jadi tergantung konteksnya. Pekalongan gimana kira-kira? Kalau Pekalongan menurut saya balance sih Pak. Indonesia deh. Karena saya pernah merantau ke Jakarta juga, terus juga pernah di Klaten juga kan Pak, beberapa kali ibadah di sana, terasa sekali bedanya. Tapi memang kalau misalkan pun nanti saya merantau ke Jakarta, ya mungkin bergereja di GKJ itu sebagai suatu pulang ke rumah gitu loh Pak. Karena memang cara berinteraksi dengan orang-orangnya dalam budaya Jawa itu kan berbeda dengan orang-orang di Jakarta mungkin. Jadi lebih terasa nyaman, lebih terasa keluargaannya itu. Interaksi, kenyamanan keluarga itu kan value. Itu bukan hanya soal pakaiannya atau apalah bahasanya gitu ya. Nah, Jawa menurut saya lebih soal itu. Nah, tapi ini diskusi soal Jawa itu sangat luas gitu ya. Tidak ada habisnya Pak. Tidak ada habisnya, mungkin kapan-kapan rubrik khusus, tapi ya jangan saya ada ahli Jawa yang lain. Kira-kira gitu. Dan sekarang Jawa itu misalnya soal bahasa sih, beberapa gereja di klasis yang berbahasa Panginyongan, ngapak-ngapak kita bilang itu, mereka juga mengembangkan khotbah bahasa mereka, menerjemahkan Alkitab dengan bahasa Panginyongan gitu, termasuk lagunya juga diterjemahkan pakai bahasa gitu, ada gitu ya. Menarik. Di Jawa Timur juga ada yang bahasa Madura gitu juga dipakai ibadah, juga di GKJ mana saya lupa, ada juga yang begitu. Terakhir kemarin Adiyuswa Sinode diselenggarakan di Bandung, itu temanya Adiyuswa
mual mundur dari bahasa Sunda kan. Ya, gitu-gitulah, sehingga Jawa pun tidak seragam kalau soal bahasa. Ada juga yang kemudian mengembangkan bahasa-bahasa lokal. Di Pekalongan kayaknya belum ada yang mengembangkan, mungkin teman-teman nanti ada Mas Kun dan sebagainya yang bahasa Jawa Pekalongan bisa saja, itu kan bisa saja gitu ya. Sehingga Jawa tidak harus selalu keraton gitu. Jadi Jawa itu sangat kaya. Oke. Nah, berbicara tentang budaya juga nih Pak. Sebenarnya kan budaya itu, kita menghidupi budaya Jawa di GKJ itu karena kita kebetulan orang Jawa dan ada di Jawa gitu kan Pak. Awalnya, kemudian kita menghidupi dan diseimbangkan dengan teologisnya. Nah, sebenarnya kan budaya itu dari manusia gitu kan Pak. Sedangkan teologis itu ajaran-ajaran untuk kita memuji Tuhan, kita beribadah dan lain sebagainya. Bukankah seharusnya kita lebih mendahului teologisnya Pak? Mendahulukan teologisnya daripada budayanya. Atau apakah di GKJ itu sebenarnya tata gerejanya itu seimbang antara budaya dengan teologisnya? Produk teologi lama ya, lama itu ya abad-abad pertengahan sampai tahun 60-70 itu memang masih mengedepankan soal tradisi Kristennya. Budaya itu nomor 2 atau kalau perlu disingkirkan gitu ya. Kan dulu zaman gereja Belanda itu kan di Jawa itu kan orang Kristen, orang boleh nangkap wayang, nggak boleh menyunatkan anaknya, nggak boleh punya keris, itu terjadi. Jadi yang berbau-bau Jawa itu disingkirkan lah, karena supaya murni Kristen, dan itu artinya versi Barat kan begitu istilahnya. Kan Barat juga kultur kan begitu sebenarnya kan. Kalau mau Kristen palingan ini kan zaman Yesus. Yesus kan Asia sebenarnya, daerah Yudea dan sekitarnya itu kan bukan Barat sebenarnya gitu. Tapi itu panjang ceritanya. Poinnya adalah teologi berkembang. Ada yang namanya inkulturasi, ada yang namanya teologi kontekstual, sehingga lebih menghargai kultur dan konteks setempat. Maka kemudian yang ditempuh adalah jalan bersinergi antara nilai kekristenan, nilai budaya, dan itu nggak harus bertentangan. Memang ada sikap-sikap yang menentang, tapi sekarang kemudian teologi yang berkembang itu mencoba berdialektika lah, saling melengkapi. Betul bahwa budaya itu produk manusia dan ada banyak sekali kelemahan, ada banyak sekali dosanya. Nah, yang dikritik dan yang disingkirkan ya dosanya itu, kelemahan budayanya itu, bukan budaya semuanya gitu ya. Oke, kita pilih yang bagus-bagusnya. Betul. Misalnya keris ya. Oke, mungkin ada keris yang ada penunggunya atau ada berhalanya dan sebagainya, yang dibuangkan ya berhalanya itu. Jangan buang kerisnya kayak gitu ya. Tapi ketika keris dimaknai sebagai warisan tradisi dan nilai luhur dan seni dan luhur, ya itu nggak apa-apa gitu ya. Dan sebenarnya kalau kita ngomongin soal teologi itu, dalam budaya itu sudah terkandung juga makna-makna teologis sangat luhur dan sangat mulia gitu. Bahkan terbukti banyak sekali budaya yang lebih ramah manusia, lebih ramah lingkungan dibanding dengan tradisi agama yang seringkali malah kekerasan, merusak alam dan sebagainya. Jadi di zaman sekarang mungkin kekristenan sudah tidak saatnya lagi melawan budaya, tapi bagaimana berdialog. Nggak langsung harus menerima semuanya, tapi ya kritis juga gitu ya. Kalau bahasanya PPA GKJ itu mengapresiasi, bersikap kritis, memperbaiki kesalahan kalau ada yang salah, tapi mengapresiasi dulu nih. Makanya segala unsur budaya bisa digunakan untuk mengembangkan gereja sebenarnya, termasuk budaya modern sebenarnya gitu. Jadi GKJ itu namanya Gereja Kristen Jawa, tapi di balik itu ada banyak sekali cerita dan diskusi yang tidak selesai. Nggak tahu sampai kapan GKJ akan ada. Nah itu Pak, kan kita kan sebenarnya semakin kesini adanya globalisasi, Jawa itu semakin tergerus karena Jawa itu jadi lebih ke tradisi yang sudah lama kayak gitu kan. Kuno ya. Kuno, betul. Dan sekarang juga jarang Jawa itu bisa mengimbangi globalisasi, westernisasi dan lain sebagainya. Nah, kira-kira nih Pak, Bapak sendiri yang sudah melayani selama 10 tahun lebih ya Pak? 13 tahun. Oh, 13 tahun.
itu melihat apakah ada tren menurunnya umat muda yang akan terus bersekutu di GKJ, apakah mereka akan keluar dan mencari framework yang lebih mengasihkan atau seperti bagaimana Pak? Kalau kita belajar di sejarah itu gereja yang tidak beradaptasi akan ditinggalkan oleh umat, akan punah bahasa kasarnya gitu. Terjadi di Eropa dan sebagainya kan. Gereja yang tidak beradaptasi loh ya, yang masih mempertahankan kekunoannya itu kan gitu ya. Kuno nggak berarti harus negatif ya. Pada zamannya itu sangat positif. Tapi ketika zaman berubah, gereja terus berubah sih. Nah, gereja yang bisa bertahan ya gereja yang adaptif pada perubahan zaman dan tanpa meninggalkan identitasnya gitu ya. Identitasnya berubah wujud. Dan GKJ sudah berubah luar biasa. Tadi itu kan namanya Reformed, tinggalkan Kristen Pasamuan, Kristen Jawa Tengah, GKJ dan sebagainya. Ajarannya juga terus di-update dan seterusnya. Jadi kalau saya sih melihat GKJ cukup adaptif. Nah, perlunya adalah edukasi sebenarnya bahwa GKJ itu nggak setua itu kok. PPA PGTL kita itu progresif banget nih. Sudah ada sangat banyak kemajuan. Ibadah boleh pakai lagu-lagu yang di luar gedung, tempat yang nggak harus di gereja, perjamuan dan sebagainya, anak-anak ikut dan seterusnya. Itu kan menunjukkan adanya adaptasi sebenarnya gitu ya. Nah, nggak tahu sih nanti zaman akan berkata apa, tapi mungkin ketika GKJ terus bisa mendengar umat, tidak selalu harus umat harus manut gitu, tapi berdialog, masih optimis sih, masih akan bertahan. Berarti TGTL ini juga terus diupdate ya Pak? Betul. Beberapa periode seperti itu ya Pak? Betul, ini kan terbaru. Ini paling baru tahun berapa Pak? 2018. Oh, 2018. Kita pernah punya sejak tahun 32 itu. Wow. Sudah ada 6 atau 7 versi gitulah. Jadi berganti-ganti terus seiring zaman. Menarik. Berarti kita kalau tidak mengikuti zaman, kita yang ditinggalkan gitu ya? Ya, itu hukum alam mengatakan begitu sih. Iya sih, nggak cuma gereja aja. Betul. Siapa yang paling kuat dan siapa yang paling relevan, yang memiliki pengikut seperti itu ya Pak. Ya. Mungkin itu untuk hari ini Pak. Kita lebih di segmen ini, di episode ini kita lebih berbicara tentang budaya Jawanya. Nah, saya tapi masih punya pertanyaan tentang yang lebih teknisnya. Mungkin karena durasinya sudah cukup panjang, nanti malah segmen lain aja supaya iya, kita mungkin bertemu bosan. lagi di episode selanjutnya yang lebih teknis. Terima kasih Pak Argon. Oke. Sampai bertemu lagi di Pelangi Wacana berikutnya.